Saudara, kali ini saya sedang memegang terong ungu yang terkenal dengan banyak vitamin. Jadi kalau zaman dulu jarang sekali kita temui terong ungu, namun sekarang sering kita jumpa di pasar dengan dua pilihan, terong hijau dan terong ungu. Di depan kita sekarang ada terong ungu yang cukup panjang dan besar ini ya. Bisa dilihat. Dan terong ungu juga memiliki vitamin yang lebih banyak. Saya biasanya memasaknya dengan kulitnya, karena kulitnya juga mengandung vitamin. Jadi memasak terong dengan kulitnya sekalian. Terong bisa dimasak dengan dioseng, namun juga bisa dimasak dengan bumbu santan seperti gulai. Dan terong ini juga enak kalau masaknya pakai santan dan dikasih daging sapi atau balungan dan daging, rasanya akan lebih enak. Nah, kali ini kita memanennya dengan gunting. Jadi 3 buah terong ini sudah cukup untuk dijadikan satu mangkok. Kali ini kita akan melihat hasil panenan. Nah, dilihat di piring ya. Sebesar ini piring standar yang biasa dipakai. Sampai nggak muat ini ya piringnya, dengan 3 buah terong. Selanjutnya kita akan potong-potong. Tidak, di kulitnya tidak saya buang, maksudnya agar vitaminnya lebih banyak yang kita dapatkan. Ya saudara, hati-hati saat mengiris seperti ini. Jangan sampai sambil melamun salah-salah nanti jari ikut teriris oleh pisau. Jadi pelan-pelan saja saat mengirisnya. Ya saudara, jadi kalau kita menanam sesuatu di kebun, jangan berpikir untuk dijual dulu. Jadi yang penting bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Paling tidak saat tidak punya duit untuk beli sayuran, maka sayuran ini bisa untuk menyambung agar dapur tetap ngebul dan terhindar dari kelaparan. Jadi menanam merupakan solusi. Bisa mengambil sayuran dari kebun sendiri yang terjamin kebersihannya dan perawatannya.
Jadi banyak keuntungannya ketika kita memanfaatkan lahan kosong di samping rumah dengan menanam sayuran dan buah-buahan. Seperti saya bilang itu, motivasinya jangan untuk dijual dulu, jangan untuk mencari untung dulu, tapi sayuran bisa sebagai penyambung hidup. Nah, kalau politikus bilangnya kan penyambung lidah rakyat. Nah, kalau sayuran penyambung hidup. Ya, kalau tidak makan kan ya artinya tidak bisa hidup lagi. Nah, sayuran ini bisa sebagai penyambung hidup. Maka disitulah keuntungannya ketika menanam sayuran di pekarangan rumah. Bagi saudara yang ingin mencoba, sayuran paling gampang untuk tumbuh menurut pengalaman saya adalah tomat. Jadi ketika Anda mau makan tomat, kemudian ada bijinya boleh ditebarkan di pekarangan rumah. Itu adalah sayuran yang paling gampang tumbuh dan berbuah. Perawatannya tidak rumit, namun hasilnya cukup lumayan. Jadi bila Anda membeli tomat 1 kilo, mungkin sisakan 1 atau 2 yang matang untuk diambil bijinya dan ditebarkan di pekarangan rumah. Nanti dalam tempo 40 hari setelah menebar benih, kalau beruntung bisa panen tomat. Tentu saja dengan sedikit perawatan, yaitu diberi istilahnya cagak ya, lanjaran dari bambu atau apa, agar si tomat ini tidak merayap di tanah. Karena kalau merayap di tanah biasanya tomat ini akan cepat mati. Jadi sebaiknya tomat ini diberi istilahnya tiang ya, untuk merambat ke atas. Ke tomat tidak bisa merambat, jadi diikat ke atas ya, agar bisa tumbuh dengan baik dan berbuah tidak busuk. Nah, ini hasil panen hari ini cukup lumayan. Ini kalau ditaruh di piring standar pasti tidak muat. Nah, ini ya lumayan, ini piringnya. Nah, itu tidak akan muat ya kalau ditaruh. Nah, ini sudah matang masakannya, menggoda selera, baunya harum. Terong ungu.